Langsung saja Bapak dan Ibu, ini oke. Mungkin langsung saja ke slide selanjutnya. Jadi kurang lebih outline bahasan kami akan menceritakan sedikit latar belakang, kemudian sistematika dari isi Perpres, kemudian fokus terkait penyelenggaraan pendampingan serta tindak lanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi kita dengarkan bahwa Indonesia ya, baik itu kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan beberapa pihak swasta, tentunya kita sudah mengenal apa yang disebut sebagai pendamping, penyuluh, fasilitator, dan berbagai nama lainnya yang sebetulnya fungsinya itu sama, yaitu memberdayakan masyarakat yang didampingi melalui program-program pembangunan. Jadi tentunya kita tahu sejak era krisis keuangan 97-98 mulai ada berbagai program-program penanggulangan kemiskinan, desa tertinggal, dan juga sejenisnya yang memobilisasi sejumlah pendampingan untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang betul-betul efektif. Nah, tentunya dalam perjalanannya sampai dengan saat ini kita tahu merasakan dampak positif dari pendamping pembangunan tersebut, namun ternyata masih terdapat beberapa tantangan. Pendampingan di lapangan banyak sekali diharapkan sebagai manusia setengah dewa, di mana menuntut tidak saja keahlian teknisnya, tetapi juga pengetahuan dan perilaku yang tentunya perlu dinamis menyesuaikan berbagai kondisi di lapangan yang ada. Dan juga tentunya cara-cara pendekatan yang lebih sistematik untuk membantu masyarakat yang memiliki ragam kebutuhan yang berbeda-beda di berbagai wilayah Indonesia ini. Nah, di lapangan juga kita pelajari ini berdasarkan beberapa studi, ternyata banyak pendamping yang keahliannya terbatas karena memang tidak ada proses peningkatan kapasitas ya, atau terbatas, atau memang karena dianggap sebagai batu loncatan ke pekerjaan, sehingga seringkali pendamping juga mengalami turnover atau dia berpindah pada pekerjaan yang lain. Sehingga dari sisi pemerintah tentunya ini kita melihat sebagai suatu cost di mana kita harus berulang melatih, memobilisasi, dan juga proses peningkatan pendampingan itu tidak pernah terjadi secara optimal. Nah, beberapa gambaran umum ini kita bisa lihat di slide ini, mudah-mudahan terbaca dari tempat Bapak dan Ibu sekalian. Beberapa catatan yang ada, memang di beberapa program beban kerjanya berbeda-beda. Ada yang rasio misalnya pendamping PKH itu 1 dibanding 250 rumah tangga yang didampingi atau keluarga yang didampingi. Kemudian ada juga yang 1 desa itu 3 pendamping, atau bahkan 1 pendamping beberapa desa atau bahkan kecamatan. Nah, jadi beban tugasnya berbeda-beda. Nah, pelaksanaannya di desa ternyata sebagiannya ada yang tumpang tindih. Pada saat kita menyalurkan bantuan, pada saat terjadi krisis misalnya, ternyata juga ada beberapa hal kegiatan yang sebetulnya kita bisa kolaborasikan. Kemudian juga tentunya perbedaan struktur gaji ataupun juga insentif, kemampuan komunikasi dengan beragam pihak ini ternyata juga sangat berbeda-beda, sangat besar gapnya. Kemudian juga di masyarakat ya, di berbagai wilayah, tidak semuanya memahami informasi yang sama. Kalau kita bicara mengenai program pemerintah atau program nasional begitu, ternyata memiliki standar keilmuan, pengetahuan, dan juga keterampilan dan pemahaman yang berbeda-beda. Nah, tentunya itu menjadi dasar kita untuk menginisiasikan adanya suatu peraturan presiden yang bisa menjadi acuan berbagai kementerian lembaga dan nantinya pemerintah daerah serta pihak non pemerintah lainnya yang juga melakukan pendampingan
melalui apa yang kita sebut sebagai sistem penataan dan penguatan pendampingan. Harapannya tentunya pembangunan lebih efektif, kemudian kinerjanya pendamping lebih terukur, kebutuhan dan kesebaran pendamping bisa lebih proporsional, terutama di daerah-daerah wilayah 3T, dan tentunya masyarakat yang didampingi tidak menciptakan ketergantungan yang tinggi. Berikutnya. Intinya Bapak dan Ibu sekalian bahwa melalui sistem penguatan pendampingan ini kita ingin membangun suatu sistem yang kita punya benchmarking melalui apa yang disebut sebagai kompetensi pendamping pembangunan melalui sertifikasi. Jadi kita bicara ada suatu keahlian yang secara standar dimiliki oleh semua pendamping untuk dilaksanakan oleh berbagai program pembangunan yang sangat beragam tadi. Tentunya kita juga berbicara mengenai jenjang kompetensi yang ada, dan ini alhamdulillah di Indonesia sendiri untuk berbagai profesi sudah banyak standar kompetensi dibangun. Oleh sebab itu kita membangun standar kompetensi untuk pendamping pembangunan mengikuti berbagai ketentuan yang telah dibangun oleh baik itu Kementerian Ketenagakerjaan maupun juga BNSP, Badan Nasional Standarisasi Profesi. Selain itu, dengan adanya standar kompetensi, kita punya atau bisa punya acuan untuk membangun program kediklatan yang berbasis kompetensi. Saat ini banyak sekali ruang-ruang balai yang cukup besar ya di berbagai wilayah tidak bisa dimanfaatkan oleh kementerian lain ya. Akhirnya keluar biaya lagi untuk pelatihan, sementara sebetulnya bisa dipakai balai-balai dari KL-KL yang memang tersedia di suatu tempat. Jadi tentunya dengan program-program kediklatan yang sama, kurang lebih sama kalau kita bicara mengenai kompetensi dasar, tentunya bisa difasilitasi KL apapun untuk sebagai tempat diklat berbasis kompetensi ini untuk pendamping berbagai program-program lainnya. Yang ketiga adalah sertifikasi kompetensi. Ini satu rangkaian kalau kita bicara mengenai standar kompetensi dan juga program kediklatan berbasis kompetensi, tentunya kita bisa mempunyai dasar untuk melakukan sertifikasi kompetensi tersebut. Nah, dengan adanya standar kompetensi yang baku ini, kita nanti tentunya dari Kementerian Keuangan bisa mengembangkan baik itu sistem penggajian atau honorarium dan tentunya beberapa insentif atau bahkan juga disinsentif yang perlu dilakukan untuk pendamping pembangunan. Satu hal lagi yang juga perlu atau akan menjadi instrumen cukup penting yaitu basis data terpadu untuk pendamping pembangunan. Saat ini apabila pendamping melakukan moral hazard ya, dengan mudahnya dia bisa loncat ke program lainnya tanpa ada catatan ya, sehingga dia mendapatkan honorarium yang kurang lebih sama dan ternyata berulang kembali melakukan moral hazard. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi sistem penguatan pendamping pembangunan ini merupakan suatu kerangka kebijakan yang komprehensif untuk kita mengembangkan tidak saja dari sisi SDM-nya, namun juga kebijakan pendukung lainnya. Berikutnya, nah Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan latar belakang tersebut, sudah hampir atau 2 tahunan ini kita menyusun rancangan Perpres yang pada intinya adalah kita mulai dari tentunya sebagaimana peraturan yang lain sudah ada Kepres nomor 5 tahun 2021 untuk Proksun di mana Perpres RPPres pendamping pembangunan menjadi mandat salah satunya. Kemudian kita juga membentuk PAK melalui SK Menteri PPN. Nah, proses penyusunannya sebagaimana pengaturan yang lain itu dilakukan melalui pembahasan banyak sekali pertemuan-pertemuan untuk membahas draft Perpres, kemudian harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan pembahasan akhir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa cukup lama? Ini karena sebetulnya sudah ada
menteri-menteri sudah menandatangani atau memberikan paraf, namun ada satu catatan sehubungan dengan kebijakan terkait dengan PPNPN. Nah, oleh sebab itu kita melakukan satu putaran pembahasan lagi bersama-sama Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan tentunya berbagai KL lainnya dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Alhamdulillah kita sudah punya titik temu yang dituangkan dalam revisi dari RPPres penguatan pendampingan pembangunan ini. Nah, oleh sebab itu mungkin slide berikutnya, isi dari rancangan Perpres tentang penguatan pendamping pembangunan ini kurang lebih seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, mulai dari bab 1 mengenai ketentuan umum, kemudian bab 2 mengenai SDM-nya, bab 3 mengenai penyelenggaraannya, kemudian keempat tata kelolanya, kelima keterlibatan dari badan usaha, organisasi, masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan sukarelawan, ini permintaan dari Kemenpan RB, kemudian bab 6 pendanaan, bab 7 ketentuan peralihan dan penutup. Berikutnya, ini beberapa ketentuan yang tentunya Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat lebih lengkap lagi, di mana disebutkan mengenai definisi pendampingan pembangunan, yaitu sebagai upaya meningkatkan kapasitas, prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh pendamping pembangunan dalam pembangunan nasional. Kemudian tenaga pendamping pembangunannya sendiri, jadi SDM-nya, yang selanjutnya disebut pendamping adalah seseorang yang memiliki kompetensi kerja profesional di bidang pendamping pembangunan. Jadi saringannya adalah proses kompetensi itu sendiri. Kemudian ASN, kita memahami bahwa ternyata di dalam ASN juga ada profesi pendamping pembangunan yang sebagiannya paling banyak itu kalau nggak salah di Kementerian Pertanian yang disebut sebagai penyuluh. Oleh sebab itu kita juga mencoba mengatur melalui RPPres ini. Selain itu unsur masyarakat yang seperti tadi kami sampaikan dimungkinkan untuk menjadi tenaga profesional, tentunya selain berdasarkan kompetensi yang ada dilakukan berdasarkan perjanjian kerja kontrak gitu ya. Berikutnya, nah arah kebijakan yang ada di dalam Perpres. Karena kita menginginkan suatu sistem yang sinergis dan juga terintegratif, dimulai dari mewujudkan kapasitas SDM-nya, kemudian mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan, jadi tentunya kita bicara efisiensi dan efektivitas di sini, kemudian mengoptimalkan sinergi dan penguatan koordinasi antar penyelenggara pendampingan, jadi tentunya pertemuan hari ini Pak Bowo, Bu Indri, saya pikir merupakan awalan yang sangat baik ya, kolaborasi kita semua untuk betul-betul bergerak bersama dalam mengembangkan sistem penguatan sistem pendamping pembangunan ini. Sampai dengan kecamatan tadi ya Pak Sekjen menyampaikan. Kemudian tentunya ke depannya mengembangkan berbagai inovasi untuk mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan melalui pendamping pembangunan. Berikutnya ini materi muatan bab 2 yang mengatur mengenai SDM pendamping pembangunan. Disebutkan bahwa SDM pendamping pembangunan bisa berasal dari ASN dan juga unsur masyarakat. Kemudian pendampingan ASN merupakan penugasan dan melekat pada jabatan fungsionalnya, tentunya mengikuti ketentuan yang sudah berlaku. Syarat pendamping dari unsur masyarakat memiliki sertifikasi kompetensi kerja melalui uji kompetensi. Sertifikasi kompetensi kerja diberikan berdasarkan uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Jadi tentunya kita mendorong pihak ketiga ya seluas-luasnya. Kemudian seleksi pendamping unsur masyarakat dapat melibatkan lembaga independen dan honorarium pendamping unsur masyarakat ditetapkan untuk program berdasarkan jenjang kualifikasinya. Jadi tentunya nanti Pak Didi dan teman-teman di Kementerian Keuangan sudah lebih punya landasan ya untuk menetapkan standar honorarium bagi pendamping terutama yang di luar ASN. Dari sisi penyelenggara pendampingan di sini juga disebutkan bahwa KL penyelenggara pendampingan menerapkan standarisasi kompetensi yang tentunya di beberapa kementerian lembaga sudah mulai. Nanti kita bisa sinergikan sebagai kompetensi pilihan karena memang selain kompetensi dasar
pendamping pembangunan juga perlu dilengkapi oleh kompetensi yang bersifat pilihan sesuai dengan program-program pembangunan di KL-KL yang berbeda. Kemudian juga kompetensi pendampingan diterapkan jenjang kualifikasi. Ini tadi kompetensi dasar dan teknis, kemudian juga dikembangkan berdasarkan pendekatan kebutuhan masyarakat, tentunya kita bicara mengenai rasio yang lebih optimal, kemudian pendamping memperoleh pendidikan dan pelatihan, dan tentunya pendamping sangat terbuka juga untuk melaksanakan secara mandiri, jadi artinya mengikuti, meningkatkan kapasitasnya secara mandiri kalau dia ingin meningkatkan kompetensinya, begitu. Kemudian pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga yang memenuhi syarat dan telah mendapatkan lisensi. Ini tentunya dari BNSP yang akan mengawal pertumbuhan atau pengembangan dari lembaga-lembaga sertifikasi ini. Kemarin juga sempat ada yang bertanya apakah pendamping ini bersifat multi valen atau hanya satu, dan mungkin nanti juga Pak Kunjung bisa menyampaikan, kelihatannya kita bisa mendorong untuk multi ya Pak, jadi bisa antar sektor begitu ya, tentunya melalui kompetensi tadi begitu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini penjelasan mengenai pendamping pembangunan yang berasal dari unsur, baik unsur masyarakat maupun juga unsur ASN, di mana melalui unsur ASN kita menerapkan aturan-aturan main yang telah ada. Pendamping merupakan tugas tambahan yang tentunya diberikan nilai angka kredit atas tugas tambahan tersebut. Sedangkan yang unsur masyarakat ini saringannya memiliki sertifikat kompetensi kerja dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh penyelenggara pendamping pembangunan. Berikutnya. Ini terkait dengan tata kelola, di mana di dalamnya mencakup pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan juga pengembangan basis data dan informasi yang tentunya ke depannya kita akan detailkan, seperti misalnya terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pembangunan yang meliputi pengadaan atau sebaran, kemudian juga jumlah, program dan kegiatan, kebutuhan dan penganggaran. Tentunya di sini ada Kemenko PMK yang akan mengkoordinasikan lebih lanjut mengenai pengendalian ini. Termasuk juga ada pengembangan basis data dan informasi sehingga kita bisa terhubungkan data-data tersebut antar KL. Bab 5 terkait dengan keterlibatan badan usaha, organisasi masyarakat sipil dan juga perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan sukarelawan, di mana intinya adalah keterlibatan mereka ini berdasarkan pengajuan sukarela, bisa juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, misalnya BUMN atau juga perusahaan-perusahaan melalui program CSR-nya, magang atau juga program kepeloporan, jadi sifatnya temporary. Kemudian keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendampingan, tentunya yang berkolaborasi dengan KL ini atas pembiayaan sendiri, jadi tentunya tidak semuanya berdasarkan beban APBN misalnya. Dilakukan melalui kesepakatan antara penyelenggara pendampingan dengan instansi yang terlibat, baik itu terkait dengan tenaga kerja maupun kinerjanya. Berikutnya. Nah, ini terkait dengan pendanaan, tentunya sebagaimana berbagai aturan yang lain, sumbernya terdiri dari APBN, APBD, dan juga sumber lain yang sah, termasuk di dalamnya tentunya yang bersumber dari pihak swasta apabila mereka melakukan pendamping pembangunan. Berikutnya terkait dengan penyelenggaraan pendamping pembangunan, di dalam Perpres ini juga mengatur mengenai proses seleksi untuk memilih calon pendamping yang dilakukan melalui penempatan, pembinaan, dan juga pengendalian dalam lingkup program masing-masing. Penyelenggara pendamping menerapkan standarisasi dan juga kualifikasi pendampingan mulai atau mengacu kepada SKKNI dan KKNI pendamping pembangunan yang wajib diterapkan oleh berbagai KL. Kemudian penyelenggara program kediklatan tentunya juga berbasis kompetensi, jadi akan dikembangkan program kediklatan pada lembaga yang terakreditasi untuk unsur masyarakat. Ini beberapa waktu yang lalu
dikoordinasikan Kemenko PMK, kita juga melakukan sejumlah pertemuan dengan perguruan tinggi ya Bu Indri, yang juga memiliki prodi pemberdayaan masyarakat. Jadi tentunya cukup banyak potensi yang kita kembangkan, yang bisa dikembangkan dengan perguruan tinggi. Selain itu tentunya tadi sertifikasi kompetensi kerja diselenggarakan oleh lembaga tersertifikasi profesi yang terlisensi oleh BNSP. Berikutnya, koordinasi penguatan pendamping pembangunan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan juga pengembangan basis datanya tentunya diharapkan diselenggarakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga ke kecamatan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, agar berbagai intervensi ataupun juga hal-hal yang dilakukan oleh pendamping lebih tersinergi hingga ke tingkat masyarakat, sehingga efisiensi dan juga efektif dari program-program bisa kita capai. Berikutnya dari sisi pengendalian, tentunya tadi kami sudah sebutkan akan melibatkan berbagai kementerian yang ada di pusat selain pelaksana dari program-program pendampingan, juga akan melibatkan Kemenko PMK, Bappenas, Kemenq, dan juga Pan-RB. Nah, apa yang dikoordinasikan ada 6 aspek pengendalian, mulai dari pengadaan pendamping, jumlah pendamping, kebutuhan pendamping, sebaran pendamping, program dan kegiatannya, serta penganggaran. Berikutnya, ini mohon maaf nih saya agak nggak terbaca juga soalnya. Oke, ini mengenai data dan informasi, tentunya karena kita sudah punya kebijakan mengenai program Satu Data, akan menjadi bagian dari Satu Data. Jadi nanti kalau Perpres sudah jadi, kita akan masukkan sebagai data prioritas dari Satu Data, supaya kita bisa melakukan akselerasi sinergi dari data dan informasi pendamping pembangunan ini. Berikutnya ini merupakan penutup, kita bisa beberapa poin kesimpulannya, yaitu bahwa seperti kami sampaikan di awal, Perpres ini ditujukan untuk melakukan penataan dan perbaikan mekanisme penyediaan pendamping pembangunan. Kemudian juga Perpres ini diharapkan memberikan koridor untuk mengatur norma-norma standarisasi, evaluasi dan kinerja, dan tentunya kinerja pendamping pembangunan itu sendiri serta pengendaliannya. Kemudian juga program-program yang bisa melakukan pendampingan adalah terkait dengan program-program terkait penghidupan atau juga pemberdayaan masyarakat, dan tentunya Perpres ini memperkuat atau mempertegas mekanisme koordinasi antar penyelenggara pendamping pembangunan, tidak saja di pusat tetapi juga di pemerintah daerah. Tentunya di dalam Perpres ini juga mengatur mengenai masa transisi, kemudian bagaimana KL-KL yang saat ini sudah memiliki pendamping pembangunan bisa terus menyiapkan proses kompetensi SDM-nya dan menyiapkan instrumen terkait lainnya seperti instrumen evaluasi, manajemen data, dan peta sebaran dan sebagainya. Satu slide lagi, jadi dalam masa transisi ini diharapkan kita bisa melengkapi dengan berbagai aturan pelaksananya dalam waktu secepat-cepatnya, karena kita sudah cukup lama berproses di dalam Perpres ini sendiri. Kemudian tentunya KL yang telah melaksanakan pendampingan tetap menjalankan kegiatannya secara paralel, memberlakukan skema sertifikasi kompetensi kerja pendamping pembangunan secara nasional. Kemudian juga penyelenggara pendamping dan juga KL serta pemerintah daerah yang memiliki kewenangan bersama-sama atau juga secara sendiri-sendiri menindaklanjuti hal-hal yang menjadi konsensus dalam penyelenggaraan pendamping pembangunan sesuai peraturan yang diundangkan. Mudah-mudahan bisa ditangkap, ini saya agak cepat membacanya, tapi bahan Bapak dan Ibu bisa dapatkan. Mungkin kalau yang melalui Zoom nanti mungkin bisa minta tolong di-upload di chat supaya bisa diakses. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.